Itu semacam apa? Flu atau? Flu. Jadi penyakit. Bagian atas penyakit. Tapi apakah itu merupakan sebuah genosida yang disiapkan, disediakan? Jadi orang di muka bumi ini, kalau dunia mau tenang sekali, mau adem, nggak ada perang, nggak ada ribut, 500.000 jumlahnya. Tapi kayak waktu itu pernah denger ini, kalau salah, mohon maaf, tapi kayak cuaca itu tuh bisa dibikin sama manusia. Karena waktu pemilihan presiden Amerika tuh kayak ada di bagian negara mana yang cuaca itu dibikin buruk gitu loh. Supaya suara dari calon tertentu anjlok di situ gitu. Karena itu daerah kemenangannya gitu loh. Memang cuaca itu ada alatnya tuh. Artinya udah banyak. Anda bisa lihat dari YouTube, dari saya juga boleh, orang lain juga boleh, banyak lah. Cuaca, permainan cuaca. Harganya memang mahal. Mengubah cuaca bergerak itu memang mahal. Tetapi bisa. Apakah itu berjalan? Saya kalau melihat ya di muka bumi ini ada banyak sekali kondisi yang bisa membuat dunia berubah. Tapi kalau saya tanya misalnya sekarang, yang kemarin di Jawa Barat aja misalnya, apakah itu buatan? Nggak tahu. Awalnya bagaimana bisa muncul tornado kecil, mini tornado atau apa, puting beliung. Orang pemerintah bilang bukan tornado, oke lah mini tornado. Mini tornado. Itu karena apa? Terlalu ya cukup kecil tornado tapi terlalu besar untuk puting beliung ya. Gitu. Apakah itu bisa? Kalau kita melihat di muka bumi ya, peristiwa dijadikannya sebuah fenomena alam untuk merusak ekonomi seluruh negara, banyak kasusnya. Banyak kasusnya. Kita melihat aja kalau gempa. Gempa itu dibuat. Gempa dibuat. Beberapa yang besar-besar, kalau yang kecil-kecil enggak. Yang besar-besar dibuat. Untuk apa? Melihat pelatihan perang atau melihat situasi, mereka buat pertamanya. Tapi gini, kalau kita sudah mencoba sebuah tempat, terjadi bencana di sini, ditinggal nih. Ini kan sudah berubah tempatnya, dan perubahan itu akan memicu terjadi lagi, gitu. Jadi misalnya sebuah alat digunakan untuk membuat gempa di sini, selesai alatnya dicabut ya, tempat ini sudah crack, ada cracknya. Apabila ada satu peristiwa normal yang kecil, itu akan membuat besar kejadian. Jadi manusia, penyebab manusia memang perubahan iklim. Kita harus berhati-hati aja. Perubahan iklim langsung menuju pada yang pertama adalah pangan kita terganggu. Iya benar. Banyak yang nggak sih. Ada isu konspirasi di COVID ya yang sering kita dengar. COVID dan lain-lain itu adalah rencana daripada elit global tuh ingin menggenosida orang biar orangnya dikit di bumi gitu, karena kalau terlalu banyak kayak memberatkan bumi dan elit-elit tertentu gitu. Itu apakah ada kaitan itu Pak? Gitu. Begini ya, dunia ini masalah utama karena kebanyakan orang. Makin banyak orang, masalah masih makin banyak. Iya sih. Nah, Indonesia ini mengalami pertumbuhan ledakan penduduk yang katanya ini ada bonus demografi. Saya bilang bonus apanya? Tahun 2030 akan mencapai 300 juta orang. Wah, ini adalah bonus demografi. Saya bilang bukan bonus loh. Karena kualitas orang yang lahir berikut ini seperti apa? Kalau kualitas bagus ya bagus ya. Benar. Kualitas tidak didukung oleh kualitas yang bagus dan akibatnya menjadi beban bagi negara. Iya benar. Nah, orang makin banyak ini, masalah masih makin banyak. Nah, kondisi yang memang elit global itu cara yang dia buat adalah sebuah yang orang bilang genosida tadi, genocide tadi. Itu dibuat gitu loh. Nah, masalahnya begini. Apakah yang kemarin itu pandemi kemarin genosida? Kita sampai sekarang suara yang mengatakan bukan dan yang mengatakan iya dengan bukti-bukti yang ada, tidak pernah bukti itu ditolak. Nggak ada yang nolak. Yang nolak pasti bilang itu bukan. Ya kalau ngomong kalau sebuah hal dibilang bukan ya semua orang juga bisa berikan buktinya dong.
Iya. Bukti itu tidak pernah ditolak. Tapi kalau bilang itu bukti terima, tidak juga. Didiemin aja. Nah, peristiwanya juga unik. Kalau saya mau bahas mengenai pandemi, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang tidak di-copy oleh redaksi di sini. Peristiwa-peristiwa pandemi itu merupakan tempat kita belajar. Kita udahlah, pandemi sudah selesai. Kita belajar hal yang baru. Kita harus, kalau kita lihat COVID sekarang, kena COVID sekarang nih, ya diam aja di rumah. 3 hari juga baik kok. Iya benar-benar. Tenang, diam, kita udah tahu. Tapi kalau waktu tahun 2020 kan lain. Panik. Dokternya ngumpet, yang perawatnya juga nggak hadir. Itu orang yang di rumah sakit, itu ya cuma didiemin aja gitu. Dengan AC yang dingin. Minum nggak dikasih. Obat-obat yang dia bisa minum nggak boleh dimakan. Saya bisa lihat orang kalau nggak makan obat setiap hari, kemudian obatnya COVID juga apa nggak tahu, ya meninggal. Nah, kondisi-kondisi kita belajar, ini kondisi kita harus tenang gitu, menghadapi pandemi harus tenang. Nah, kondisi ini yang kita harus pelajari ke depan. Peristiwa X, yang tadi penyakit X itu, kemungkinan akan terjadi tahun 2024 sampai 2026. Jadi, tahun ini atau sampai 2026 terjadi nih. Tempatnya di mana kita nggak tahu, nggak ada yang bisa ngomong. Terjadi bagaimana? Terjadinya itu bisa membuat kematian 10 kali sampai 20 kali lipat pandemi kemarin. Wow. Ini WHO yang ngomong. Itu semacam apa? Flu atau? Flu. Jadi penyakit. Bagian atas penyakit. Sesak, kemudian ya seperti itulah. Sesak, flu, batuk seperti itu. Kayak COVID gitu. Ya kayak COVID gitu. New COVID kali. Nah, kalau kita melihat peristiwa ini, ya kita ngerti lah. Kita berjaga-jaga hari ini. Tapi apakah itu merupakan sebuah genosida yang disiapkan, yang disediakan? Saya mau mengatakan, kalau saya bilang tidak terlalu cepat, gitu ya. Mengatakan iya, wah terlalu terburu-buru itu kalau mengatakan iya sekarang. Tapi kalau bilang tidak, ini ada bukti-buktinya kok yang bilang begitu. Intinya begini, di akhir zaman ini kita tahu peristiwa ini sedang dibuat. Sedang dibuat. Anda tahu kalau pandemi kemarin, yang untung siapa? Untung besar. Untung besar. Jadi kita tahu di sebuah peristiwa Bill Gates. Saya sebutkan namanya Bill Gates. Waktu sebelum vaksin, sebelum pandemi, dia duitnya ditaruh di perusahaan vaksin. Ini nih dunia ada beritanya. Iya ada berita. Ditaruh di situ. Orang bingung ngapain dia kan seminar di beberapa seminar terakhir dia 2017 sih sudah bilang bahwa akan jadi seperti ini. Tapi kita bilang apa sih? Iya betul. 3 tahun kemudian kejadian tuh. Iya benar. Ditaruh di vaksin perusahaan farmasi. Setelah itu dia cabut di tahun 2022 dengan dana yang sudah melompat besar sekali. Kita gimana? Besar sekali loh itu, naiknya besar sekali. Nah, dari sini saya melihat apakah ini adalah dia tahu lebih dulu, gitu ya? Atau dia kebetulan? Atau orang kalau pengusaha kan dia punya pemikiran yang tajam. Iya. Ya, kalau saya bilang, tapi kenapa yang untung orang lain, dia lagi? Iya benar. Yang 4 dulu lagi, gitu ya? Iya. Saya nggak bisa bilang. Tapi kita harus berjaga-jaga. 2024 sampai 2026. Wow. Nah, ini penyakit yang akan muncul. Pernafasan, masalah pernafasan sama. Jadi COVID seri kedua. Gitu. COVID ini 3 tahun Pak masalahnya. Menurut saya setelah hari ini, setelah pandemi kemarin, ke depan kita tidak akan bisa tenang lagi. Kita harus bergerak untuk ini. Jadi di sebuah tempat di Amerika sudah runtuh tuh. Ada sebuah bangunan. Tinggi banget, batu 5 gitu. Di situ ada tulisannya. Jadi orang di muka bumi ini, kalau dunia mau tenang sekali, mau adem, nggak ada perang, nggak ada ribut, 500.000 jumlahnya. 500.000. Sekarang kita ada berapa miliar ini? Sekarang 7,5 miliar. 500.000, tidak ada perang, tidak ada ribut, itu dunia aman. Itu sudah dihancurin tuh.
Kelihatannya mau dibuat lagi, saya nggak tahu. Dihancurin dan ditinggal begitu. Wih, konspirasi. Nah, kayak tujuan itu apa sih? Apakah mungkin apakah mereka pengen bikin sesuatu yang Peradaban sendiri kayaknya. terbaik buat dunia, karena dunia kan semakin hari sumber daya semakin habis nih. Air semakin hari juga semakin habis. Nah, dengan hal demikian dia kayak pengen bikin satu kontrol buat manusia tuh hidup cuma terbatas gitu loh. Kalau semakin habis belum tentu, tapi masalah yang habis itu kualitasnya. Iya. Air ada, tapi kualitasnya kita nggak bisa konsumsi lagi gitu loh. Nah, kondisi ini terjadi, kita tahulah bahwa orang di dunia ini kan kira-kira 1% orang yang menguasai ekonomi dunia ini. Yang 99% yang ngikut aja numpang di bumi ini, numpang. 1% itu kekayaannya melampaui yang 99%. Nah, kalau ditanya apakah mereka itu nanti dengan kondisi kekurangan ini, mereka menderita nggak? Enggak. Siapa yang akan bertarung? Ya yang lain-lain ini. Saya menyoroti yang hal yang baru nih. Mark Zuckerberg yang punyanya X, Twitter ya. X. Ini ada rumah untuk ngungsi nih. Di rumahnya di bawah tanah. Bunker. Oh iya. Saya tuh pernah bilang, Bapak Ibu, kalau ngeliat ini, Anda tenang aja dulu. Kalau sudah 10, Anda baru bergerak tuh. Anda hati-hati udah 10. Tapi kalau 10 orang. Tapi kalau 15, harus siap-siap. Saya baru ngomong begitu. Ternyata saya membaca berita, yang punya bunker udah 15 orang. 15 keluarga. Saya bilang, aduh 15. Ini mah artinya sudah sama aja. Saya bilang waktu itu, Anda siap-siap, Anda berhati-hati kalau 15. Oh, ini udah ready lah nih kita. Jadi yang terkenal memang Mark Zuckerberg terkenal, tapi di samping itu banyak yang buat seperti itu di negara-negara yang di luar Amerika, gitu ya. Wow. Tempat tertentu kecil dibuat ke bawah. Gitu. Dan itu bisa hidup sekitar berapa tahun ya? 5-8 tahun bisa hidup sana. Dengan semua yang udah di dalamnya. Kamar aja ada 40. 40 ruangan, 40. Kamar mandi 30. Bawah. Saya pernah nonton filmnya baru nonton Left Behind the World. Leave the World Behind. Left Behind, sorry. Itu dibikin chaos, tapi dia bener ujung-ujung ada yang selamatin di bunker. Itu kontroversi tuh film tuh. Nonton ya? Nonton. Pusing nggak? Pusing. Itu katanya ada orang itu film psikologi lah. Pusing nggak ini? Apa? Alurnya film. Matanya. Pusing. Iya matanya. Ada beberapa kayak ada lukisan yang tiba-tiba berubah. Jadi kita kayak dibuat nggak konsen dengan hal. Banyak yang bilang tuh spill juga tuh. Gini. Robert. 3. Jadi itu perannya bagus tuh pemerannya. Kalau digeser ada Baal di bawah tuh. 3 produsernya itu menarik. Ismail Corp, Triumph, sama Higher Ground. Higher Ground tuh Obama. Obama. Obama sama Michelle Obama. Triumph, lihat di CERN. CERN itu adalah di Swiss ya. Itu kumpulan ahli-ahli dunia untuk membuat sebuah fusi dari nuklir. Nah, itu prediksi fusi itu apa? Fusi kayak membuat tembakan dari gitu loh. Jadi keluar satu yang mampu menghancurkan apa saja. Nah, itu nanti dipersiapkan untuk apa sih? Termasuk misalnya apabila dunia ini ada yang datang ke muka bumi, asteroid. Tembak gitu. Bumi ini menurut firman ya, bukan menurut saya, menurut firman akan habis nanti dengan asteroid. Firman yang bilang. Nah, untuk itu manusia membuat sebuah alat CERN itu besar. Itu nanti alat itu dipakai untuk nembakin asteroid itu. Nah, di situ ada lambangnya. Lambangnya CERN. Lambangnya itu adalah Siwa. Dewa Siwa. Ada namanya di sini. Siwa. Itu adalah dewa penghancur. Ada di Wahyu tuh. Dibilang itu adalah
lambang dari dewa penghancur. Nah, yang pertama, As My Corp, itu menarik lagi tuh kalau Anda lihat, lihat di Google ya. Iya. Atasnya biasa normal, di bawah tanahnya kegiatan-kegiatan mereka. Itu 3, waktu saya tahu produsernya ini, wah, itu mah tanda-tanda lah banyak di muka bumi. Ya, menurut saya sih baca aja bukunya, nggak usah nonton. Pusing. Tanda-tanda, angka-angka, isinya diberikan. Iya. Di akhirnya dibangker aja. Iya. Terus mulainya juga kayak kita kayak putar. Iya, diputer. Bingung. Gitu. Ya, ada tanggalnya 666 juga banyak di situ. Iya, Iya, 666 banyak. Ini spill banget ya. Itu sebenarnya agak kesel nontonnya karena endingnya cuma kayak lihat dunia chaos sudah kelar gitu loh. Iya, dan kenapa juga nggak tahu kapal itu bisa sampai itu kan nggak kendali. Karena semua sinyalnya dihilangin tuh. Iya. Kirain film apaan gitu. Ya, itu internetnya dikacaukan. Iya. Chaos toh, kudeta. Iya, kudeta. Terakhir kita ada kudeta terus di bunker itu secara kecil. Nonton Friends. Berarti yang aman di bunker tuh. Bunker 15 ya. Kita nggak punya bunker, punyanya iman doang. Oh, naik dong. Sudah naik. Naik. Nah, wow. Menarik nih Om. Aku tuh sempat lihat sebuah kayak nggak tahu konspirasi atau apa gitu. Jadi kayak dulu itu kayak kota-kota di Eropa itu tuh ada namanya dia punya lonceng. Ya lonceng-lonceng besar atau apa. Tapi lonceng itu pada akhirnya itu dimusnahin. Nah, ketika saya pelajari lebih lanjut lagi, ternyata lonceng itu adalah buat menghasilkan suara frekuensi. Gitu. Jadi misalkan frekuensi itu diketuk bukan dung tapi kayak dung. Nah, itu bisa kayak menyembuhkan manusia secara 432 Hz ini. Iya, menyembuhkan secara alami dan sebagainya. Nah, itu dianjurkan sengaja supaya farmasi itu naik gitu loh. Apakah kayak termasuk gini? Di masa lalu itu ada 432 Hz. Yang itu dipercaya itulah hertz suara yang diberikan oleh Tuhan yang bisa menyembuhkan manusia. Kalau kita mau bahas bisa aja tuh dari do re mi fa sol la si ditambah itunya naiknya tuh yang sempat tengah nada ada 5 itu misalnya kayak lagu A gitu ya. Nah dasarnya apa? C. Nah kalau lagu rohani itu kalau C itu artinya apa? Kesembuhan. Ada sukacita. Ada itunya. Nah 432 itu dipakai untuk menyembuhkan manusia. Itu adalah satu standar. Tapi standar ini kemudian diganti. Ya ini kerjaan kuasa gelap bisa atau Gelit Global punya kerjaan diganti dengan 440. Kalau nada tuh cuma naik setengah tuh. Naik setengah, kira-kira naik setengah. Nah, dengan 440 sebagai dasar ini dipercaya akan lebih bagus. Orang sih nggak tahu ya. Ya naik nada kan satu ya biasanya, satu naik setengah ya buat apa ya? Naik setengah ya naik aja gitu ya. Tapi kalau kita melihat apa sih fungsinya dinaikin begitu? Itu ada dinaikin nada itu. Jadi 440 tidak punya daya sembuh. Tidak punya daya untuk membuat orang jadi makin baik. Tidak punya daya damai sejahtera dan tidak memberikan sukacita. Dinaikin setengah itu. Nah, saya tuh berpikir kalau orang nyanyi gitu ya, naikkan wajar ya. Iya. Tapi ternyata ada satu rahasia yang besar. Wah, kita nggak akan cukup nih hari ini bahasnya. Ini. Kalau kita nyanyi, dinaikkan itu masih oke. Karena naik gitu ya. Tapi kalau dimulai dengan 440, itu ada satu masalah dalam hidup. Kita nggak ada alat musik sini. Nah, saya bilang apa sih artinya? Kan cuma naik setengah, nggak ada bedanya. Kalau nggak tidak, ternyata beda loh. Kalau orang musik bilang beda, suasananya beda. Nah, bedanya apa? Nggak bisa dijelaskan secara hari ini, nggak bisa dijelaskan. Tapi saya mengerti adalah nuansa yang diberikan. Iya, nuansa. Lagu ini ingin membawakan suatu bentuk gembira, suatu bentuk sukacita ada di situ. Dan itu diberikan pada dasar ini, gitu misalnya. Kalau dinaikkan, selesai. Nuansanya hilang. Nah, teknik itu siapa yang membuat? Itu dibuat, saya kata tahun berapa ya? Ada 13 berapa gitu dibuat, diganti.
Saya nggak ngerti kenapa diganti dan orang juga nggak protes kok. Iya. Itu baru menjadi penelitian setelah saya belajar akhir zaman di bidang itu. Tapi ini jadi masalah nih. Saya baru membuat sebuah mau kerja tentang topik ini dengan orang Bandung. Jadi Proskuneo punya bos Proskuneo, iya. Pak Joko Joko Waluyo. Saya udah mau buat begitu, ternyata dia wafat duluan, dipanggil Tuhan, selesai tugas, sudah. Oke, Om. Jadi beberapa bulan ini kebetulan juga Pak Yongki gembala kita tuh mengkhotbahkan tentang akhir zaman gitu. Karena beliau juga kan concern sekali sama akhir zaman. Dan malah punya channel ya? Bawa channel Persiapan kedatangan Tuhan. Oh, ada channelnya? Iya, waktu itu sekali video aja 100.000 view. Iya. Sekarang udah nggak tahu berapa tuh. Nah, Pak Yongki itu pernah khotbahin di kita tentang perang Israel dan Hamas tentunya. Sampai beberapa kali lah dia khotbahkan sampai di terakhir yang dimana Israel nggak mau menyerah. Dan itu sebuah tanda yang dikaitkan bahwa nanti Israel akan diserang. Dia kaitin sama nubuatannya Nathan yang anak kecil dulu di Israel. Tahu. Nah seperti itu. Nah kalau Om Maulana tuh sekarang nyata itu gimana tentang perang ini? Orang pernah tanya sama saya mengenai Rusia sama Ukraine. Nah, oke. Saya tuh nggak pernah mau bahas perang yang topiknya tuh nggak ngarah ke Israel gitu. Oke. Jadi topik itu tuh walaupun itu besar ya, tapi ntar dulu. Tapi kalau Israel sama Hamas ini penting. Oke. Kita tahu bahwa Israel itu menguasai. Israel kemudian tiba-tiba muncul Hamas. 7 Oktober. Iya. Membuat kekacauan. Nah, setelah itu roket. Ya. Saya melihat sebetulnya kalau Israel mau habiskan Hamas langsung bisa. Iya. Bener. Amerika dukung, Inggris dukung, udah banyak negara. Dua negara besar. Nah, dukung, tapi Rusia kan dukung yang Hamas. Palestina, mereka bilang dukung Palestina. Korea Utara ikut. Nah, Iran sekarang yang ribut nih. Iran ya. Saya melihat peristiwa ini mulai penggenapan dari Wahyu 38. Jadi begini, di Wahyu 38 tadi grouping, pembagian. Negara aliansi utara dipimpin oleh Rusia. Nah, iya, betul. Libya ada di situ, ada Put, itu adalah merupakan Sudan atau Ethiopia. Iya. Kalau Ethiopia sekarang itu Sudan dulu. Ethiopia zaman dulu itu Sudan sekarang. Gitu ya. Di tempatnya ada dekat-dekat gitu. Sudan sekarang tuh Ethiopia zaman dulu. Libya, kemudian Rusia menguasai negara-negara Balkan, gitu ya. Nah, itu menjadi satu kumpulan. Lalu saya melihat negara selatan, Mesir, plus teman-temannya ya dari Afrika, sedikit dari Afrika. Negara timur, China, dan teman-teman. Pertanyaannya, antikris dari mana? Kalau saya melihat begini, kelihatannya si Barat masih oke nih. Nah, negara-negara Barat mendukung Israel. Politiknya ribut sekali di PBB, orang mendukung. Ayo Israel berhenti. Hari ini yang meninggal sudah 30.000. Iya betul. Sudah 30.000 meninggal. Israel menghancurkan Hamas, tapi Israel ini nggak bisa mengambil tindakan yang berat karena negara-negara lain tuh berpolitik di PBB. Nah, jadi kalau saya bilang ini gampang nih Israel sikat aja, ada Hizbullah ribut, ribut, Iran di belakang juga main di belakang. Sebenarnya kalau saya mau bilang ya Iran itu negara yang unik. Kalau tenang nih, negara tenang ya. Di muka bumi ini, kalau tenang semua nih, negara Islam akan saling ribut untuk nyerang Iran. Iran itu beda sendiri. Tapi kalau kondisi begini nyatu sepertinya kan. Israel dengan Hamas. Ini hari ini di PBB sudah mengatakan udahlah kita gencatan senjata. Gencatan Israel diminta gencatan senjata. Israel nggak mau tuh. Mereka sepertinya ayo gencatan senjata aja daripada ribut terus di PBB. Kelihatan sekali hari ini yang tadi dukung Israel kuat, narik diri pelan-pelan. Saya tuh melihat Amerika aja pokoknya. Amerika mulai balik suara nih sekarang dan mengatakan, wah
Kalau kamu terus hantem, akan bahaya. Kamu gencatan senjata lah. Dan Netanyahu kan nggak mau nih. Ini Amerika sudah kendor. Inggris kendor semuanya. Ini adalah, saya akan bilang bahwa peperangan Israel dengan Hamas adalah titik yang kita harus pelajari. Karena ini akan bicara mengenai akhir zaman, di mana Israel akan kalah. Nathan, ini 15 tahun yang lalu ya, umur 15. Nathan hari ini tuh sudah berusia tambah 7, 22. 22 kira-kira. Nathan itu pernah dapat mimpi bahwa Gog Magog. Gognya Obama. Wow. Mimpi nih, Nathan tuh mimpi sampai orang-orang Yasifa tuh berkata, kamu nih pasti anggota Yasifa, kamu sekolah di teologi yang hitam, pakai hitam-hitam tuh, topi hitam, baju hitam. Dia nggak mungkin sekolah sana, anak masih kecil kok. Dia berarti saya tuh mimpi melihat Gog, Raja Gog itu berperang dan Gognya itu adalah Obama. Hari itu orang mengira mimpi Nathan itu artinya benar. Tapi saya bilang tidak. Nathan itu adalah simbol. Jadi kondisi nanti Gog ini itu adalah simbol. Nah, kalau dia bilang Gog itu Obama, kita tahu bahwa Gog dan Magog. Gog adalah raja negeri Rosh, Rusia. Rosh adalah satu Rusia artinya. Nah, di sana dikatakan Gog, kenapa Gog jadi Obama? Kita tahu bahwa dalam dunia ini ada elit globalnya. Gitu. Apakah satu bagian mereka adalah Obama? Saya mau bilang Obama adalah merupakan bagian dari gerakan itu. Antikristi artinya, antikristi. Bukan antikristus ya, antikristi. Antikristos dan antikristi. Nah, Nathan itu mengatakan seperti itu. Cerita Nathan ini cerita aja. Nah, dari cerita itu orang mulai mengira. 7 tahun berlalu. Hari ini kita melihat peristiwa Hamas dengan Israel. Peristiwa ini kita perhatikan karena peristiwa ini akan terus berlanjut sampai akhirnya nanti. Ini peristiwa penting. Ini penting sekali. Di sini peristiwa ini Israel akan ditinggalkan. Israel berjuang sendiri terkait dengan Palestina. Israel nanti akan menang 2 hari atau beberapa hari. Ini kata Nathan ya. Dan akan kalah pada hari berikutnya. Jadi berperang dalam 2 minggu, 2 hari Israel menang, 12 hari dia kalah. Nah, waktu kalah itu Israel memohon pertolongan kepada seseorang. Yang disebut Mesias. Yang bagi kita Mesias palsu. Nah, siapa yang nolong Israel? Itulah Antikris. Jadi harus diperhatikan kisah perang Israel ini. Seru. Tapi kapan kejadiannya? Ya belum tentu dalam waktu dekat. Masih ada lagi waktu yang panjang. Kira-kira siapa? Soalnya Israel nggak menyerah nih Zoyan. Menurut ini aja kemungkinan gitu. Saya nggak bisa bilang loh siapa orangnya. Karena kondisinya kalau dia minta tolong, orang ini harus berkuasa di muka bumi. Bukan cuma negara doang kayaknya. Dia harus bisa punya kuasa dan pendekatan kepada pemimpin dunia. Siapa orang ini? Serem. Kita tunggu saja. Tapi benar-benar hal-hal ini tuh pasti diungkapkan sih yang pastinya ya. Yang bagi orang percaya kayak Om gini tuh dikasih hikmat untuk mengungkapkannya ini gitu. Begini, kalau saya ini kan melihat semua situasi di samping tanda-tanda ya. Fenomena terjadi di muka bumi memang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi yang sekarang yang penting adalah orang Kristen ini harus ngapain nih? Orang Kristen harus ngapain? Nah, Kristen ini diminta Tuhan untuk melakukan penginjilan. Saya tuh teringat dengan 10 tahun ini kenapa penting. Saya sudah 9 tahun nih. 2023 sampai 2033. Dalam 10 tahun ini akan terjadi suatu peristiwa yang luar biasa yang Anda belum pernah lihat. Peristiwa apa yang terjadi? Saya nggak tahu. Tapi peristiwa akan mengubah dunia. Perubahan iklim, perubahan pangan, sosial, budaya, teknologi, politik, AI, berubah semuanya. Dan ini akan mengalami perubahan-perubahan. Dan perubahan ini perubahan yang besar sekali. Kita kalau ngelihat kemarin kayak misalnya Jawa Barat, puting beliung. Besar.
mengejutkan terjadi. Semuanya akan terjadi sepanjang tahun-tahun ini menjelang ke depan. Nah, waktu terjadi ini, apa yang kita harus buat? Kristen harus menguatkan iman masing-masing. Dan kita bergandengan tangan untuk pergi beritakan kabar baik. Kita memang dulu masa lalu ya, kita kan pernah mengalami masa yang nikmat namanya penginjilan yang terbaik. Bagaimana cara penginjilan terbaik? Buka gereja. Peter C. Wagner. Ya, Peter Wagner. Penginjilan terbaik adalah buka gereja. Kita menganut itu, betul. Tetapi zaman sekarang sudah berubah. Berubah. Nah, akibat dari itu penginjilan buka gereja itu, kita kan nggak perlu nginjil dulu. Buka gereja aja, buka gereja 5, penuh semua 5 ya. Penuh semua. Jadi kalau mau menginjil, ngapain buka gereja penuh sendiri. Tapi hari ini Tuhan tetap mengatakan, karena satu perintah Tuhan kepada kita yang ada, bahwa kita harus pergi berikan kabar baik kepada semua orang. Nah, dalam 10 tahun ini akan terjadi hal-hal yang akan mengejutkan banyak orang. Tetapi Tuhan sudah berkata, engkau lakukan saja penginjilan, jatahmu masing-masing diberikan. Kita sudah punya tanda lepas dari muka bumi. Pengangkatan. Benar. Tuhan berikan satu pengangkatan ini akan buat engkau tidak bakal dipegang oleh orang di muka bumi. Yes. Jadi menurut saya, ayo mulai pergi menginjil dengan semua cara kita harus pergi. Amin. Wow, keren. Sangat. Jadi emang benar-benar sekarang tuh udah kita lihat bahwa semakin hari itu udah semakin dekat ya Om, tanda-tandanya. Ya, saya sebenarnya nggak betul ngerti ke depan Tuhan mau buat apa. Saya cuma ikuti selangkah demi selangkah ya. Tapi saya lihat bahwa apa yang Tuhan beritakan kepada umat Tuhan akan terjadi. Hari ini anak muda sedang dibanggakan Tuhan. Everyone, Tuhan sedang bicara bahwa setiap orang mendapatkan perjumpaan Tuhan yang otentik sekali. Dan ayo kita sama-sama melakukan ini. Betul. Sambil kita melihat tanda-tandanya sudah sampai di mana. Karena Tuhan memberikan Anda dan saya sebuah kelepasan, glorifikasi. Kita lepas dari kehadiran dosa. Betul. Keren nih. Nama SKS nih. Iya, nama SKS. Oke, Om. Thank you udah datang tempat ini. Udah menjelaskan banyak hal, penuh ya. Penuh. Daging banget. Dikit lagi asap nih keluar nih. Tapi daging sekali Om. Jadi hal-hal yang sangat dibukakan gitu. Jadi dengan katanya bahwa orang Kristen di akhir zaman ini benar-benar harus bersiap selain mendekatkan diri sama Tuhan ya menginjil. Betul. Karena kita hidup tidak boleh untuk diri kita sendiri ya, tapi untuk Tuhan dan banyak orang. Betul. Oke. Paling itu aja Om, thank you banget udah datang di Milenial Baper. Tuhan memberkati. Bagi teman-teman yang suka akan video ini boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel yaitu adalah Milenial Baper.